Yang pertama adalah fakta hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai jangka waktu perjanjian kerja. Salah satunya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Di dalam pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang paling lama yaitu 1 tahun. Hal ini mengandung arti bahwa tenaga kerja akan dianggap menjadi pekerja tetap atau PKWTT ketika sudah menjalani masa kerja selama 2 tahun dengan tambahan masa kerja 1 tahun. Namun kemudian semuanya berubah ketika adanya Omnibus Law yang diadakan kemarin, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus mengenai ketentuan jangka waktu PKWT ini, yang mana sehingga dengan penghapusan ini maka pengusaha bisa secara leluasa untuk menentukan berapa lama batas waktu PKWT tersebut. Bisa saja yang seharusnya sudah menjadi tenaga kerja tetap atau PKWTT, namun karena pengusaha yang menentukan jangka waktunya, maka bisa saja tenaga kerja tersebut masih terikat menjadi pekerja kontrak atau PKWT. Padahal di sisi lain, perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya mengenai proposisi. Proposisi pertama di dalam penelitian ini adalah yang pertama, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar telah menjamin hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja. Kemudian proposisi yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghapus ketentuan jangka waktu atau PKWT yang diatur sebelumnya di dalam pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian isu hukumnya adalah apakah dihapusnya pasal 59 ayat 4 tentang PKWT dapat menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah metode pendekatan. Metode pendekatan yang saya gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Artinya di dalam penelitian ini saya mengutamakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasarnya. Selanjutnya mengenai jenis dan sumber bahan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang saya gunakan adalah menggunakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer saya menggunakan perundang-undangan yang terkait, dan bahan hukum sekunder saya menggunakan buku literatur, artikel ilmiah, dan website-website terkait penelitian, yang mana hal ini untuk memperkuat atau mendukung dari bahan hukum primer. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, membaca, dan menelaahnya terhadap konsep-konsep, prinsip, teori di dalam literatur hukum, buku, artikel ilmiah yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis normatif dengan harmonisasi, di mana di dalam teknik analisis ini melakukan penelaahan terhadap suatu isu hukum yang ada, yang kemudian nantinya akan menghasilkan suatu preskripsi.